Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel KOKMP. Perkenalkan, nama saya Ulfatri Destuti dari Manajemen Pendidikan 2018B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang strategi promosi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak Amir Muhammad. Saksikan videonya. Strategi promosi. Dalam persaingan yang ketat, setiap lembaga dituntut mampu melakukan komunikasi pemasaran dengan tepat melalui strategi promosi. Secara sederhana, komunikasi pemasaran merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi tertentu. Dalam komunikasi pemasaran ini terlibat beberapa unsur penting yang menentukan keberhasilan komunikasi dalam pemasaran, yaitu sumber, penerima, media, pesan, pembalik, dan gangguan komunikasi. Contohnya, seperti skala Lazar dalam mengkomunikasikan produk dalam lembaganya menggunakan logo simbol yang dilengkapi dengan nama lembaga agar dapat lebih mudah dikenali oleh pelanggannya. Selanjutnya adalah penerima pesan. Dalam komunikasi ini, penerima pesan melakukan pengkodean kembali pesan yang diterima supaya dapat memahami atau menangkap makna dari pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah media. Media adalah sarana atau saluran komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk mengkomunikasikan produk dan jasa perusahaan. Selanjutnya adalah pesan. Sebuah komunikasi pemasaran dinilai efektif jika pesan yang disampaikan dipahami oleh penerima. Pesan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa verbal baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya adalah umpan balik. Dengan adanya umpan balik, memungkinkan pemasar mengetahui sejauh mana pemahaman dan respon penerima atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah gangguan komunikasi. Jika pemasar salah dalam menuliskan pesan ketika menjelaskan, maka hal ini dapat menyebabkan tidak efektifnya komunikasi pemasaran. Mendesain komunikasi pemasaran yang efektif. Menurut Kotler, menyatakan bahwa langkah-langkah untuk mendesain komunikasi pemasaran yang efektif sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenali khalayak sasaran. Pada tahap awal, manajer pemasar harus menentukan khalayak sasaran dari komunikasi pemasar yang dilakukan. Penjelasan tentang khalayak sasaran ini penting karena akan mempengaruhi rancangan komunikasi yang akan dilakukan, kapan pesan apa yang mau disampaikan, di mana dan siapa yang harus menyampaikan pesan. Selanjutnya adalah menentukan tujuan dan strategi komunikasi. Selanjutnya adalah merancang pesan. Komunikasi pemasaran akan berhasil jika pesan dirancang dengan baik. Untuk itu, maka pemasar perlu merancang isi, struktur, dan format pesan yang akan disampaikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media. Selanjutnya adalah memilih sumber pesan. Ketepatan dalam memilih sumber pesan akan berdampak pada efektivitas komunikasi pemasaran yang dilakukan. Ini adalah mengumpulkan umpan balik. Komunikasi pemasaran yang telah dilakukan perlu dievaluasi apakah sudah efektif atau masih kurang efektif. Bahkan tidak efektif, untuk itu pemasar perlu mengumpulkan umpan balik. Selanjutnya adalah bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan merupakan bentuk presentasi yang sifatnya impersonal untuk mengkomunikasikan produk dan jasa yang dibiayai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah promosi penjualan. Terdapat beberapa alat promosi penjualan yang dapat digunakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang dikelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Dalam menjalankan fungsi hubungan masyarakat, tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya adalah penjualan personal. Penjualan personal adalah penyajian personal yang dilakukan perusahaan melalui tenaga penjual dengan tujuan untuk menarik pelanggan, menjual, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Berikut merupakan keterampilan umum yang harus dimiliki oleh tenaga penjual.